Salam sedharma, saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai pembicaraan kita, saya mengajak Anda untuk bersikap anjali dan memberi penghormatan kepada guru kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddha pernah bersabda, barang siapa yang dapat menahan kemarahannya yang telah memuncak seperti menahan kereta yang sedang melaju, ia patut disebut sais sejati. Sedangkan sais lainnya hanya sebagai pemegang kendali belaka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan tentang marah. Saya ada pertanyaan nih buat teman-teman. Apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian saat mendengar kata marah? Nah, mungkin kebanyakan dari kalian akan menjawab hal-hal yang negatif. Kenapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tentu harus lebih mengerti tentang marah dan juga akibat-akibatnya. Kita bisa mulai dengan pengertian marah itu sendiri. Marah itu apa sih? Marah sendiri dalam KBBI berarti sangat tidak senang. Bisa karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, dan sebagainya. Marah juga dalam arti lain adalah gejolak emosi yang diungkapkan dengan perbuatan atau ekspresi untuk memperoleh kepuasan. Kemarahan orang pun semuanya berbeda-beda, seperti ada yang marah karena dijahili, karena tidak mendapat suatu barang, marah karena keinginannya tidak tercapai, dan ada banyak lagi. Jadi, di sini saya akan menceritakan salah satu kejadian. Jadi, pada suatu hari, ada seseorang yang sedang mengantri untuk membeli barang. Tetapi, saat mengantri ada orang lain yang menyelak di depannya. Nah, karena diselak tanpa alasan, orang tersebut pun marah dan mulai meluapkan emosinya. Lantas, apa yang dapat kita lakukan saat mengalami kejadian yang sama? Pertama, kita bisa mulai merenungkan dan menyadari bahwa kita dan orang tersebut masih diliputi oleh tiga akar kejahatan, yaitu loba, dosa, dan moha. Kenapa loba, dosa, dan moha? Loba yang merupakan keserakahan membuat orang mempunyai nafsu keinginan yang tinggi sehingga orang dapat marah karena tidak mendapatkan barang yang diinginkannya. Dosa yang merupakan kebencian dapat membuat orang tidak menyukai situasi, orang lain, diri sendiri, dan lain-lain, sehingga juga dapat timbul marah. Yang terakhir, moha, yang merupakan kebodohan. Sebagai contoh, ada orang yang memiliki idol. Kemudian, idolnya tersebut membuat kesalahan atau bahkan melakukan tindakan ilegal. Orang tersebut yang sebagai penggemarnya pun marah pada aksi idolnya tersebut. Tindakan ini bisa dikategorikan dalam moha karena dia memiliki pemikiran yang salah, di mana seharusnya dia mendukung idolnya dan bukan hanya dapat memarahi dan meninggalkan komentar buruk. Sehingga kita harus memaklumi hal ini, karena dengan adanya tiga akar kejahatan ini, kita tidak akan bebas dari marah itu sendiri. Lalu saat kita marah, kita akan merasa beberapa akibatnya. Seperti contohnya saat di sekolah, kita mungkin akan dijauhi oleh teman. Nah, pada saat itu kita juga harus menyadari bahwa kita telah membuat suasana yang tidak enak. Ataupun kita sudah merubah suasana yang baik dan bahagia menjadi saling marah-marahan. Dengan seperti ini, kita akan lebih mengerti kenapa orang lain bisa menjauhi kita dan kenapa marah dapat menimbulkan hal yang negatif. Tidak hanya dengan menyadarinya saja, tapi kita juga harus meminta maaf kepada teman-teman agar dapat berteman baik lagi ke depannya. Sebagai kesimpulan, marah merupakan suatu bentuk emosi yang dapat merugikan semua orang termasuk diri sendiri dan menambah juga karma buruk kita. Marah juga bisa membuat kita melakukan ucapan buruk, perbuatan jahat, dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa marah selalu memiliki terkait dengan hal-hal negatif. Oleh karena itu, kurangilah rasa marah dan belajarlah untuk mengontrol marah agar dapat menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Semoga pembicaraan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Namo Buddhaya.